Biarkan aku katakan lagi, Tong bukanlah seorang penipu, dia seperti kakak yang pengertian. Kakak, dia menipumu untuk berjudi dan terlibat penipuan, tapi aku membantu membersihkan kekacauannya. Jika bukan karena aku, kau sudah masuk penjara berkali-kali. Kamu bicara omong kosong. Itu adalah pilihanku. Pilihanmu, jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa terlibat dengan hal-hal kotor itu? Jangan bicara omong kosong. Jika bukan karena kamu, bagaimana Tong bisa dipaksa oleh rentenir untuk melompat dari gedung? Dia berhutang uang, semua untuk membantu melunasi hutang rentenirku. Dan kamu, sebagai istriku, di saat paling kritisku, kau menendangku saat aku jatuh. Semua karena kamu. Kamu adalah pembunuhnya. Penyakitmu adalah balasanmu. Saumu, kau adalah anggota keluarga terakhirku. Selamatkan aku. Mari kita mulai lagi, oke? Kita tidak punya masa depan. Lin Wan King, apakah kamu merasa putus asa? Aku beritahu kamu, aku akan mengembalikan semua rasa sakit yang kamu bawa ke Tong. Kepadamu sekarang. Ini adalah balasanmu. Xiaomo, kau untuk wanita lain, meninggalkan istri dan anakmu. Aku sebenarnya berfantasi bahwa kau akan bangun dan berbalik. Jika aku bisa mulai lagi, aku tidak akan pernah peduli padamu lagi. Apakah aku tidak mati? Ini adalah Agustus 2019, aku telah kembali 5 tahun. Apa yang terjadi? Aku ingat hari ini, aku telah kembali ke 5 tahun yang lalu. Aku ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, pada saat ini, itu adalah Wan King. Aku tidak akan melanjutkan sekolah pasca sarjana lagi. Tong menemukan proyek bagus untukku. Investasi 200.000 bisa menghasilkan 1.000. Beri aku uang keluarga kita dengan cepat. Xiaomo, apa kau gila? Itu uang yang ditabung untuk pengobatan Nian-Nian. Aku juga melakukannya untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk pengobatan Nian-Nian. Selain itu, jika kita melewatkan proyek bagus seperti ini, itu akan hilang. Kau juga telah menerima pendidikan tinggi. Pengembalian investasi 500%? Tidak ada hal sebaik itu di dunia. Aku katakan padamu, aku tidak akan pernah setuju. Kau telah dibodohi oleh si jalang itu. Aku peringatkan kau. Kau bisa mengkritikku, tapi kau tidak boleh memfitnah Tong. Tong hanya mengagumiku. Mengapa kau tidak percaya bahwa di dunia ini ada persahabatan murni? Kupikir kau benar-benar gila. Untuk seorang perempuan, kau berani menyentuh uang penyelamat hidup putrimu? Aku katakan padamu, aku tidak akan pernah setuju. Uang itu adalah harta bersama pernikahan. Aku memiliki kontrol bersama atasnya. Jika kau berani menyentuh uang itu, aku akan mati tepat di depanmu. Pilih antara keluarga ini atau si jalang itu, terserah padamu. Sayang, aku pasti memilihmu. Letakkan pisau itu dulu ya. Aku salah, baik. Aku salah, aku tidak akan menyentuhnya. Tidak. Aku tidak boleh membuat kesalahan yang sama lagi dan membunuh Tong. Lagi-lagi mengkhawatirkan perempuan itu. Kupikir niat baikku bisa membangunkanmu, tapi tak terduga, pada akhirnya aku berakhir dibunuh oleh tanganmu sendiri. Apakah kau akan berkata selanjutnya bahwa jika aku berani mengambil uang itu, kau akan menusuk dirimu sendiri dengan pisau? Bagaimana kau tahu? Mungkinkah kau juga... Aku tidak peduli. Aku bertekad memulai bisnis ini. Jika kau ingin mati, matilah. Jangan tunda aku dari menghasilkan uang besar untuk menyelamatkan Nian-Nian. Ibu ayah, jangan bertengkar. Nian-Nian. Nian-Nian. Nian-Nian, jadi baik. Nian-Nian, jangan menangis. Nian-Nian masih hidup. Kali ini, aku tidak boleh membiarkannya membunuh Nian-Nian. Jangan buang waktu, ambil uangnya dengan cepat. Baik, aku akan memberikannya padamu. Baiklah, aku berikan padamu
Kartu ini berisi 100.000 bagianmu. PIN-nya adalah hari pernikahan kita. Itu sempurna. Tanda tangani ini juga. Mulai sekarang, kita putus sepenuhnya, sehingga tidak ada yang menahan satu sama lain. Di kehidupan sebelumnya, karena kamulah, karirku hancur. Kali ini, aku tidak akan berkompromi untukmu lagi. Setelah meninggalkanmu, aku akan hidup lebih baik darimu. Ayah, kemana kau pergi? Kembalilah. Ayah, kemana kau pergi? Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Ayah. Nian-Nian jangan menangis. Nian-Nian jadilah baik. Aku akan selalu bersamamu, oke? Nian-Nian jadilah baik, jangan menangis. Xiaomo, dulu aku bekerja 3 pekerjaan untuk membangun kerajaan bisnis, membantumu berkali-kali, dan membersihkan kekacauanmu. Kau tidak hanya mengacau, tetapi juga diacau oleh wanita jalang itu, membuat kekacauan total. Kali ini, mari kita berjalan sendiri-sendiri. Mo, kau akhirnya datang. Apakah kau dapat uangnya? Dapat. Kartunya berisi 100.000. Apa? Bukankah kita setuju 200.000? Mengapa hanya 100.000? Setengah lainnya ada dengan istriku. Uang itu untuk pengobatan Nian-Nian. Aku tidak bisa mengambilnya. Tetapi modal awal proyek membutuhkan setidaknya 200.000. 100.000 ini tidak cukup sama sekali. Mo, Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kau membuat pengecualian? ngomong-ngomong Mo, apakah kau punya beberapa paten pengembangan? Aku kenal investor malaikat ini, dia mungkin tertarik. Tidak masalah. Kalau begitu, sudah disepakati. Sampai nanti malam. Mo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Long, yang berspesialisasi dalam manajemen hak cipta kelas tinggi. Dia melihat paten Anda, menemukannya sangat menjanjikan, dan memutuskan untuk berinvestasi pada Anda. Terima kasih atas apresiasinya, Long. Jika tidak akan ada masalah, kita akan menandatangani kontrak dan mendapatkan uangnya. Mo, ayo tanda tangani cepat. Tunggu, Tong. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Beberapa paten saya bisa dijual dengan harga tinggi di masa depan. Oh, Mo, saya sudah kenal Long sejak lama. Kami teman lama. Dia juga melakukan ini karena menghormati Anda. Saya telah seharusnya dia berinvestasi dengan mudah. Juga Anda terus menunda-nunda, dia mungkin berubah pikiran. Tahu. Baik-baik, saya akan menandatangani. Sebaiklah, uangnya akan ditransfer ke akun Anda sebentar lagi. Anda pulang dulu. Tong, dan saya ada hal lain untuk dibahas. Baik, Baik, Saudara Mo. saya pergi. Anda keluar dan tunggu saya dulu. Long, apakah saya mengesankan? Oh, hari yang berbekaret. Dan saya dapatkan Anda kesepakatan besar. Patennya bisa dijual setidaknya 1 juta. Sekarang kita dapatkannya hanya 100.000, dan itu pinjaman berbunga tinggi pula. Anda benar-benar pandai menjebak orang bodoh. Tapi, jika orang ini tidak bisa membayar uangnya, apa yang harus kita terus? Dia punya istri yang sangat baik, yang bekerja 3 pekerjaan sehari untuk menopangnya. Hei, saat waktunya tiba, saat perusahaannya buka, Anda pergi dan buat keributan. Istrinya, bahkan jika Anda harus menjual diri, dia akan membayarnya untuknya. Jadi Anda adalah Lin Wan King, orang tua Nian-Nian? Ya, Bu. Oh, benar-benar Anda, Ibu Nian-Nian. Anda berpakaian sangat cantik. Saya bahkan tidak berani mengenali Anda. Saya hanya memakai riasan secara santai. Dulu Anda terlalu keras pada diri sendiri dan bahkan tidak mau menggunakan kosmetik. Wanita harus lebih baik pada diri sendiri dan hidup untuk diri sendiri. Benar. Di kehidupan sebelumnya, untuk studi dan bisnis Xiaomo, saya bekerja 3 pekerjaan dan kelelahan hingga sakit. Kali ini, saya makan hidup untuk diri sendiri
Dan untuk Nian, Ibu, sayang, apakah kamu lelah dari sekolah hari ini? tidak, saya tidak lelah. Banyak anak bermain dengan saya. Benarkah? Ayo pergi. Saya akan membawamu makan sesuatu yang enak. Hei, mengapa kamu di sini? Sena sudah mencari kamu lama. Ada apa, Nah? Ayo, biarkan saya membawamu ke suatu tempat. Terima kasih semua sudah datang. Di masa depan perusahaan saya Shengxi pasti akan mencapai kejayaan. Mengapa kamu membawa saya ke sini? Kakak saya meminta saya membawa Anda ke sini. Ayo lihat. Tidakkah Anda terkejut? Saya yang memulai perusahaan ini. Kakak, kamu benar-benar hebat. Hei, katakan padaku, apakah kamu tidak benar-benar menyesal sekarang karena menceraikan saya? Jika saya mendengarkan Anda dulu, saya akan melewatkan kesempatan besar seperti ini. Lihat para karyawan ini. Mereka semua bekerja untuk saya dan harus memanggil saya bos. Singkatnya, tanpa Anda, saya masih bisa menjadi pencapai teratas. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Untuk ini, aku berhutang pada Tong. Dia memperkenalkan aku kepada seorang kakak baik di manajemen paten yang bersedia berinvestasi padaku. Produk yang aku kembangkan akan segera mendunia. Xiaomo, apakah kau benar-benar berpikir memulai bisnis semudah itu? Patenmu masih hanya prototipe, jadi mengapa ada yang mau berinvestasi banyak padamu? Bukankah itu jelas? Mereka pasti melihat bakatku. Singkatnya, tanpamu, hidupku akan lebih baik dan mencapai puncak. Lalu aku berharap kesuksesan untuk bisnismu. Berhenti. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Ada hal lain? Kau boleh pergi, tapi tinggalkan Nian-Nian. Xiaomo, apa maksudmu? Sebagai ibu tunggal, kau tidak banyak menghasilkan. Jadi Nian-Nian hanya akan menderita dan menanggung kesulitan bersamamu. Sedangkan aku akan memberikan Nian-Nian kehidupan dan pendidikan terbaik. Hei, kakakku benar. Selagi kau masih muda, kau mungkin menemukan seseorang untuk menikah lagi di masa depan. Dengan Nian-Nian sebagai beban. Bukankah itu akan menghambatmu? Xiaona, Nian-Nian bukan beban. Dan kau, Xiaomo, saat kita bercerai, kau sendiri tidak menginginkan Nian-Nian? Aku sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa merawatnya. Aku tidak akan pernah memberikan Nian-Nian padamu, jadi lebih baik kau menyerah dari ide ini lebih awal. Hei, meskipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan Nian-Nian. Apa yang bisa kau berikan padanya untuk kehidupan yang lebih baik? Wan King, jangan desak aku. Bagaimanapun kita pernah suami istri, dan aku tidak ingin membawanya ke pengadilan. Apa kau akan menuntutku? Teman-teman, waktunya menagih utang. Semuanya, waspada. Baik. Jangan paksa aku sampai sejauh itu. Lin Wang King, jangan keterlaluan. Aku adalah ayah Nian-Nian. Tetapi sejak saat kita bercerai, kamu tidak lagi menjadi ayahnya. Bagaimana bisa kamu begitu keras kepala? Aku tidak membutuhkannya. Bahkan tanpanya, aku masih bisa melakukannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Nian-Nian. Kamu begitu keras kepala dan sama sekali tidak perhatian. Tidak heran kakakku bercerai denganmu. Xiaona, mengapa aku bercerai dengan kakakmu? Apakah kamu tidak tahu? Dia begitu terpikat dengan wanita jalang di luar sana, sampai dia menyangkal keluarganya, dan bahkan meninggalkan rumah ini. Bukankah kakakku hanya berusaha mencari lebih banyak untuk kepentingan Nian-Nian? Kamu hanya terlalu berpikiran sempit. Wanita jalang apa? Dan kamu memanggilnya begitu kasar. Antara pria dan wanita, bisa ada persahabatan murni kan? Kamu juga harus merenungkan itu. Berpakaian begitu mencolok. Apa ini? Kamu buru-buru berkencan tepat setelah bercerai? Aku mengerti. Aku bertanya-tanya mengapa kamu bercerai begitu mudah. Jadi kamu punya orang lain di luar. Pikirkan apapun yang kamu mau. Aku tidak ada yang ingin dikatakan. Aku hanya menginginkan Nian-Nian. Mo, perusahaan barumu begitu mengesankan, pasti akan sukses dan tumbuh kuat. Ada lain yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan berdebat denganku di depan Nian-Nian? Nian-Nian, jadilah anak baik. Ayo masuk dan bermain sebentar, oke? Aku akan segera mencarimu. Udah bawa kamu pergi bermain sebentar juga. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan dengan Xiaomo. Baik, Pergi cepat. Baiklah.
Sekarang hanya orang dewasa yang tersisa di sini. Katakan apapun yang harus kamu katakan langsung. Aku mau main. Aku duluan dapat. Kalau tidak, lepaskan aku pukul. Dabao. Apa yang terjadi, Dabao? Dia dorong aku. Nian, kenapa kamu pukul orang? Bukan aku. Dia jatuh sendiri. Kamu bohong. Berapa umur Dabao? Bagaimana mungkin dia jatuh sendiri? Dia coba rebut bonekaku. Xiaomo, cukup sudah. Lihat Nian-Nianmu, tanpamu dia tidak belajar baik. Dia pasti terpengaruh buruk oleh ibunya. Nian, minta maaf ke Dabao. Aku tidak mau. Aku tidak dorong dia. Xiaomo, buka mata dan lihat. Boneka beruang ada di tangannya Dabao. Jelas dia sedang mencoba untuk merebut boneka Nian. Tidak mungkin. Dabaoku paling baik. Bagaimana mungkin dia merebut mainan orang lain? Nian, minta maaf sekarang. Cukup gak minta maaf? Lihat, tangan Dabaoku lecet. Bagaimana jika nanti berbekas? Lalu kamu bilang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin dia berlutut dan minta maaf kepada Dabaoku. Berlutut dan minta maaf? Beraninya kau? Nian masih anak-anak. Ya, bukankah ini agak berlebihan? Mau. Bukan berarti aku tidak berperasaan, tapi batu giok harus diukir agar berguna. Jika tidak didisiplinkan dengan baik sejak kecil, akan sulit dikelola ketika dewasa. Aku melakukan ini untuk kebaikan Nian sendiri. Itu masuk akal. Nian, jadilah patuh. Membungkuk dan minta maaf kepada Dabaomu. Xiaomo, apakah kau gila? Nian baru berusia 5 tahun. Jika kau membuatnya membungkuk kepada orang lain, bagaimana dia bisa mengangkat kepala di masa depan? Di kehidupan sebelumnya, kaulah yang menyakiti Tong, menyebabkan kehancuran keluarganya, dan kematian tragisnya dengan melompat. Nian hanya akan belajar hal buruk darimu. Aku melakukan ini untuk mencegah Nian menjadi sepertimu, orang jahat dan tak berperasaan. Aku paling tahu anak perempuanku. Dia tidak akan pernah menyakiti orang lain. Tapi dia penuh kebohongan. Contoh buruk mengarah pada perilaku buruk. Beraninya kau berbicara tentang Tong. Tanpanya, bagaimana aku bisa memiliki kemewahan hari ini? Aku sangat menyesal buta saat itu. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada orang tak tahu terima kasih sepertimu? Itu benar. Dengan merendahkan orang lain, kau tidak bisa mengangkat dirimu sendiri, kan? Jika kau tidak bisa membantu saudaraku, kau seharusnya tidak memfitnah orang lain juga. Baik, maka aku berharap kamu sama sepertiku untuk menemukan suami seperti saudaramu, pasangan yang sempurna. Siapa yang kau kutuk? Jika Nian tidak berlutut dan minta maaf hari ini, dia tidak akan meninggalkan pintu ini. Kau benar-benar tidak ada harapan. Untuk seorang pelacur luar, kau memaksa anak perempuanmu sendiri berlutut. Mau. Aku melihat mantan istrimu. Dengan cara genitnya, apakah Nian adalah anak kandungmu? Tiset pasti. Jika ibumu tidak bisa melakukannya, maka aku akan membantumu. Kau... Minggir. Berlutut. Ibu. Aku tidak makan berlutut. Aku tidak makan berlutut. Nian, Hei, kami melakukan ini untuk kebaikan Nian. Xiaomo, jika kau berani membuat Nian berlutut, aku tidak akan pernah melepaskanmu seumur hidup ini. Ayah, tolong aku. Ayah! Tong, mungkin kita lupakan saja. Ini cuma pertengkaran kecil antara anak-anak. Apa maksudmu pertengkaran kecil? Hari ini dia berani memukul orang, besok dia akan berani membunuh dan membakar. Ayah! Gadis kecil, kau cukup kuat ya? Xiaomo, kenapa kau berdiri di sana? Bantulah. Nian, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Nian, Ibu, tolong aku, Ibu. jangan menangis. Nian, jangan menangis. Aku di sini. Nian, jangan menangis. Kalian orang dewasa, mengganggu seorang anak. Tidak malukah kalian? Hei, jangan tidak tahu terima kasih. Kami juga melakukan ini agar Nian tidak tersesat. Kepribadian putriku, saya tahu betul. Bukan tempat kalian untuk menunjuk-nunjuk satu persatu di sini. Ada CCTV di sana. Siapa yang mengganggu siapa, kita akan tahu dengan memeriksa CCTV. Baiklah, jika kamu ingin bukti yang kuat, aku akan memberikannya padamu. Setelah rekaman CCTV diambil, lihat apa yang bisa kalian katakan.
Oh, kurasa kita lupakan saja kakakmu. Lagi pula anak ini masih kecil. Dia sudah berlutut tadi. Mari kita akhiri di sini. Tidak. Kita harus membersihkan nama Nian-Nian. Hei, kau terlalu tidak masuk akal. Mereka sudah memberimu jalan keluar, tapi kau masih tidak tahu terima kasih. Lin Wangking, aku lihat kau adalah ibu anak itu. Itulah sebabnya aku memberimu muka. Jangan buat keributan lagi. Aku buat keributan? Nian-Nian adalah putrimu sendiri, tapi kau membuatnya berlutut dan minta maaf di depan umum. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayah Nian-Nian. Cukup. Astaga. Lumayan ramai di sini, ya? Jangan berhenti, teruskan. Jangan pedulikan aku. Aku hanya penonton saja. Long, istriku sangat tidak masuk akal. Dia memanjakan anak itu. Maaf atas rasa malu ini. Aku akan menyuruhnya minta maaf padamu segera. Ini investor saya, Long. Raksasa di bidang penelitian ilmiah. Upacara pembukaan besar dirusak olehmu. Minta maaf pada Long sekarang juga. Bagaimana aku tahu bahwa ada orang seperti itu di bidang ilmiah? Saya sarankan kamu tanyakan dengan jelas. Untuk apa dia benar-benar datang hari ini? Tentu saja dia datang untuk menghadiri pemotongan pita pembukaan besar saya dan merayakan kesuksesan saya. Xiaomo, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan paten setengah jadi kamu, seseorang akan menginvestasikan uang sebanyak itu? Fakta ada di depan matamu, tapi kamu masih keras kepala. Kamu berpikiran sempit, selalu berpikir orang lain ingin menyakitimu. Xiaomo, kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri sekarang? Menyedihkan dan menggelikan. Hei, kupikir kamu tidak tahan melihat kakakku sukses. Jika bukan karena kamu, kakakku mungkin sudah kaya sejak lama. Cukup. Aku beritahu kamu, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. Sekarang, minta maaf pada Long. Sekelompok pria dewasa mengganggu kami, seorang wanita dan anaknya. Betapa tidak malunya kalian. Aku beritahu kamu, aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Kamu masih keras kepala. Tangan seorang pria adalah untuk menaklukkan dunia, bukan untuk memukul wanita. Selain itu, jika kamu melukainya, siapa yang akan membayar utangmu? Bro, apa aku salah dengar? Kau dengar benar. Hari ini aku bukan di sini untuk merayakan kesuksesanmu. Aku di sini untuk menagih utang. Hitam putih. Kau yang menandatanganinya sendiri. Hari ini, kau harus membayarku 200.000. $1,000? Long, bukankah kau baru saja invest 100.000 padaku? Tong, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau bilang dia teman baikmu? Mo, aku benar-benar tidak tahu. Long, bukankah kau di manajemen? Manajemen utang juga manajemen. Saudara-saudara, ayo bergerak. Lihat, Ad, dia pasti telah menyinggung seseorang. Jangan pergi, kalian semua. Apa sebenarnya yang terjadi? Mo, aku sungguh tidak tahu. Aku juga korban. Kau harus percaya padaku. Jika aku berbohong padamu, aku akan mati dengan mengerikan. Aku percaya padamu. Mo, apa yang Carlos Atas lakukan itu ya... Aku telah menginvestasikan semua uangku. Dari mana aku dapat uang untuk memberi mereka? Jangan khawatir, aku akan memikirkan cara. Tidak, bro. Jangan lihat aku. Aku menghasilkan 3.000 sebulan. Tidak cukup bahkan untuk menghidupi diriku sendiri. Bagaimana dengan istrimu? Aku ada sup di rumah. Jadi aku akan pergi dulu. Mo, Xiao na benar. Kau bisa minta istrimu membantumu membayarnya kembali. Bahkan sebagai binatang beban, aku tidak bisa menundukkan kepala padanya. Betapa tangguhnya. Hari ini Katsa, jika kau tidak bisa membayar, aku akan mematahkan kakimu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap tangguh. Saudara-saudara. Ibu aku takut. Lin Wangking, dia adalah ayah kandung Nian Nian. Bisakah kau tahan melihatnya menjadi cacat? Ayah kandung Nian-Nian? Pantaskah dia? Bagaimana dia memperlakukan Nian-Nian tadi? Dan aku sudah bercerai dengannya. Antara dia dan aku, tidak ada konflik lagi. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Apa? Kamu bercerai? Tong, lihat, bercerai adalah hal yang baik. Lalu kita bisa bersama, kan? Baik atau buruk apa?
Jika kamu bercerai, siapa yang akan membantumu melunasi utang? Selalu ada jalan keluar. Akan selalu ada jalan. Long, tolong beri aku beberapa hari lagi. Bukan tidak mungkin memberimu beberapa hari lagi. Tetapi hari ini aku harus menagih sewa. Tolong aku, Long. Jangan pukul ayahku. Lin Wan King, apakah kamu benar-benar tidak akan peduli pada suamimu? Dia benar-benar akan dipukuli sampai mati. Bisakah kamu tega melihat Nian Nian tumbuh besar tanpa ayah? Lusa bagai ayah belum datang? Dia sedang dalam perjalanan, dia pasti akan datang. Aku selalu di sisimu. Ayah sudah lama tidak menghabiskan waktu denganku. Ibu, aku rindu ayah. Nian Nian. Nian Nian. Nian Nian, buka matamu dan lihat aku. Di kehidupan sebelumnya, kamu ditipu oleh wanita licik itu dan diam-diam menginvestasikan uang penyelamat hidup Nian Nian, dan kamu bahkan tidak ada di sana saat Nian Nian sakit kritis. Nian Nian, bagaimana kalau tinggal denganku? Dia tidak pantas menjadi ayah. Aku tidak akan membayar uang apapun untuknya. Lupakan ide itu. Cukup. Jika kamu mematahkan kakinya, siapa yang akan kita minta uangnya? Aku akan memberimu 10 hari lagi. Jika kamu masih tidak bisa membayar dalam 10 hari, aku akan mematahkan kakimu yang sialan. Selesaikan ini. Mo. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada istrimu? Meminta maaf padanya dalam mimpinya. Jika kamu benar-benar patah, hidupmu akan hancur. Aku tidak akan gagal membayar uangnya. Dalam beberapa hari, ada kompetisi penelitian nasional. Patenku bisa memenangkan kejuaraan. Aku tahu kamu menertawakanku, tapi tidak mungkin. Hadiah kejuaraan adalah 1 juta. Ketika aku mendapatkan uangnya, aku bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Terserah kamu. Nian Nian, ayo pergi. Berhenti. Nian Nian, bagaimana kalau tinggal dengan ayah? Ayah, apakah Anda kesakitan? Selama Anda tinggal bersamaku, aku tidak akan kesakitan. Nian Nian, Nian Nian bukan anak berusia 3 tahun. Dia berhak memilih untuk dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku tidak bisa sering tinggal bersamamu, jadi jaga dirimu baik-baik. Nian Nian, Ibu, aku akan pergi bersamamu. aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan. Xiaomo, Nian Nian tidak mau memilihmu. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Lin Wan King, tunggulah. Aku adalah ayah kandung Nian Nian. Kau tidak berhak memisahkan kami. Ketika aku memenangkan kejuaraan kompetisi penelitian nasional, aku pasti akan membawa Nian Nian kembali. Tong, terima kasih telah menerimaku. Ketika aku memenangkan kejuaraan, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mo, apakah kau yakin bisa memenangkan kejuaraan? Tentu saja, dalam kehidupan sebelumnya, aku gagal memulai usaha, tetapi aku mengikuti kompetisi penelitian ini, memenangkan kejuaraan, dan mendapatkan penghasilan pertamaku. Membual. Jangan bicara omong kosong. Mo, istirahatlah dulu. Aku akan membuatkan makanan untukmu. Tong, kau benar-benar terlalu baik padaku. Pria bekerja di luar, wanita bekerja di dalam. Bukankah itu normal? Kau fokus saja mempersiapkan kompetisimu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Long, aku dengar bahwa dia mengikuti suatu kompetisi penelitian. Jika dia memenangkan kejuaraan, dia bisa mendapatkan 1 juta. Bagus. Jika kau bisa mendapatkan uang itu, hutang kita akan lunas. Akhirnya selesai. Tidak akan lama lagi sebelum aku dapat bonus.
Proposal paten orang ini cukup mengesankan. Kupikir itu bisa lolos babak penyisihan. Aku setuju. Kirimkan dia undangan untuk babak berikutnya. Siapa ini? Pagi-pagi begini? Tidak mau biarkan orang tidur? Apa gunanya kamu? Tidur seperti kayu gelondongan? Halo, pengiriman ada. Tolong tanda tangani. Pemberitahuan semifinal. Xiaomo benar-benar lolos. Aku masih berutang 300.000 kepada Chen Jinlong. Bonusnya diberikan kepada Xiaomo. Dia mungkin tidak memberikanku banyak. Lebih baik menyerahkan materi penemuannya kepada Long untuk melunasi utang. Manusia mati untuk kekayaan, burung mati untuk makanan. Xiaomo, jangan salahkan aku. Long. Orang itu ternyata lolos babak penyisihan. Aku akan mengirimkanmu materi penemuan untuk kompetisi. Dokter, bagaimana penyakit Nian-Nian? Kalian perlu bersiap-siap. Katakan, saya bisa menanganinya. Anak ini memiliki penyakit jantung bawaan, sehingga operasi diperlukan. Namun anak ini masih terlalu muda, dan operasinya sangat berisiko, sehingga kita harus menunggu 2 tahun lagi. Selama waktu ini Anda sebagai ibunya perlu merawatnya dengan baik. Juga, operasinya tidak murah. Sehingga hematlah lebih banyak uang selama 2 tahun ini. Terima kasih dokter, saya mengerti. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu peduli pada Xiaomo dan mengabaikan putriku yang paling penting. Kali ini, aku akan melindungi putriku dengan baik. Wang King, Ku Chen, apa yang kau lakukan di sini? aku di sini untuk pemeriksaan. Ini Putriku Nian-Nian, aku membawanya untuk pemeriksaan juga. Nian-Nian, ini teman sekelas kuliahku, panggil dia Tuan. Halo Tuan. sangat sopan. Di mana suamimu? Karena kita bertemu, mari makan bersama. Aku sudah bercerai? Bercerai? Terkejut? Aku hanya berpikir, seseorang sebaik Anda, menceraikan Anda adalah kerugian mereka. Mungkin itu kelegaan baginya. Aku tidak akan menahan Anda dari urusan Anda. Aku pergi dulu. Baik. Sampai jumpa. Karena kita akhirnya bertemu, tinggalkan nomor teleponmu. Lain kali ada kesempatan, mari makan di luar bersama. Kalau begitu aku pergi. Pak Zhao, tentang yang Anda katakan sebelumnya, kompetisi teknologi nasional, aku telah memutuskan untuk berpartisipasi. Ibu, pria itu sepertinya sangat menyukaimu. Jangan bicara omong kosong. Kau hanya anak kecil, apa yang kau tahu tentang cinta? Tapi cara dia memandangmu persis seperti cara ayah dulu memandangmu. Wan King, maukah kau menikah denganku? Aku akan merawatmu seumur hidup. Aku mau... Xiaomo, sejak kapan kita sudah mulai menjauh? Apakah kamu ada waktu besok untuk makan bersama? Nian-Nian makan malam sudah siap. Anak nakal, kenakalan apa yang kau lakukan dengan ponsel ibu? Tidak, tidak. Xiao Nian-Nian, Aduh, ibu berubah menjadi ibu harimau. Aku harus lari. Bagaimana kabar penghargaanku? Belum datang. Apa yang terjadi? Lagian listrik bulan ini sangat tinggi.
Berapa banyak listrik yang kau pakai? Hei Tong-Tong, jangan tidak sabar. Kita akan segera menerimanya, pemberitahuan penghargaan itu. Bagaimana aku tidak cemas? Apakah kau tahu berapa banyak yang aku habiskan dalam sehari? Membesarkan anak sudah melelahkan. Sekarang aku harus menafkahimu juga. Hidupku sangat pahit. Baik, baik, baik. Jangan menangis, jangan menangis. Kalau begitu, aku akan bekerja, bahkan mencuci piring atau bersih-bersih. Aku pasti bayar biaya hidup. Ini... Apakah tempat ini terlalu mahal? Tidak, aku tak bisa biarkan kau habiskan banyak. Tidak apa-apa, tidak mahal. Hari ini makan malam perayaan. Perayaannya? Aku akan bagi tahu nanti. Ayo masuk. Halo, apa yang ingin Anda pesan? Lin Wangking. Hei, apa maksudmu? Baru beberapa hari sejak cerai. Kau sudah dengan pria lain, berkeliaran, dan kau bawa anak. Kau sendiri yang bilang tadi, kita sudah cerai. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Tidak masalah. Bagaimanapun aku ayah Nian-Nian. Aku tak peduli apa yang kau lakukan. Kau bisa tak tahu malu, tapi jangan rusak anak itu. Pak, perhatikan bahasamu. Ibu, aku ingin steak. Mengapa repot-repot dengan itu? Harganya sangat mahal. Aku tidak peduli, aku ingin itu. Anak-anak lain bisa makan steak. Aku juga ingin. Kebetulan Xiaomo bekerja di sini. Biarkan dia yang bayar, karena dia sudah numpang makan selama berhari-hari. Ayo, ibu akan ajak kamu makan steak. Diam, urusanmu apa? Aku bagi tahu kamu, kamu bisa jadi peri, tapi hak asuh Nian-Nian harus dikembalikan padaku. Beraninya kau memukulku. Aku sudah memperingatkanmu. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku akan melawanmu. Cukup. Lepaskan aku, lepaskan. Gucheng, lepaskan dia. Banyak orang sedang menonton. Aku peringatkan kamu, jika kau berani memfitnah Wan King lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Kak Mo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak heran kau begitu bersemangat untuk bercerai setelah sekian lama. Kau ternyata di luar mencari selingkuhan. Guseng dan aku hanya teman yang tidak bersalah. Aku punya hati nurani yang bersih. Bersalah atau tidak, kau tahu itu dalam hatimu. Biarkan aku katakan padamu, apapun yang telah kau lakukan, Nian-Nian harus menjadi milikku. Jika kau ingin hak asuh Nian-Nian, baik gugat aku. Aku akan menemuimu di pengadilan. Kau pikir aku tidak berani? Kau begitu peduli pada Nian-Nian saat dia dalam kesulitan. Di mana kau? Aku... Ibu dan ayah, jangan bertengkar lagi. Urusan orang dewasa, anak-anak tidak boleh ikut campur. Nian-Nian... Apa yang kau lakukan? Ibu, dia membentakku. Mengapa kau membentak anakku? Dia mendorong Nian-Nian, tidakkah kau melihatnya? Bagaimana anak-anak untuk berkelahi? Bukankah itu normal? Apakah layak dibuat keributan? Apakah Nian-Nian baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Ini hal kecil saja. Apakah sebegitu seriusnya? Nian-Nian memiliki kondisi jantung. Dia tidak tahan berkelahi kasar. Itu bisa mengancam nyawa. Kau tahu? Bagaimana aku tahu? Xiaomo, apakah kau hanya akan menonton mereka? Mengganggu kami, anak yatim dan janda? Jangan lupa bahwa selama ini engkau telah makan makananku, minum minumanku, pakai bajuku. Aku tidak bisa melawannya. Xiaomo, kau makan makananku dan minum minumanku, tapi tidak bisa menangani hal kecil seperti ini. Apa gunanya memiliki kau? Cukup, jangan cari masalah. Nian-Nian baik-baik saja kan? Lagi pula ini bukan penyakit mematikan. Setelah aku lulus semifinal dan menang kejuaraan, bukankah aku akan punya uang untuk mengobati penyakit Nian-Nian? Aku ingat tanggal semifinal. Seharusnya sudah lewat lama, kan? Kau bahkan tidak dapat pemberitahuan untuk semifinal, kan? Pemberitahuan apa yang kau bicarakan? Sepertinya Anda sudah melewatkannya. Halo, tolong periksa pengiriman Anda. Ini adalah Pemberian untuk semifinal, kompetisi penelitian. Anda harus mengisi informasi detail untuk masuk ke semifinal. baik, terima kasih. Sama-sama. Anda sebenarnya tidak tahu bahwa setelah babak penyisihan, Anda perlu mengisi pemberitahuan untuk masuk ke semifinal. Benar. Dulu akulah yang menangani semua urusan ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pemberitahuan apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Maka seharusnya kau tanya kakakmu yang tercinta. Tong-tong, apakah kau menerima
pemberitahuan semifinal? Mo, aku tidak tahu. Aku juga tidak menerima pemberitahuan apapun. Apakah kau dengar itu? Kau masih memfitnah orang lain hingga hari ini. Bagaimana bisa aku begitu buta untuk menyukai wanita jahat sepertimu? Sekarang kau percaya semua yang dia katakan. Bahkan jika dia kentut, kau pikir itu harum. Diam! Jangan berani-beraninya menjelekkan Tongtong. Semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikanku. Dan bagaimana denganmu? Kau hanya tahu bagaimana menendang orang saat mereka jatuh. Jika bukan karena kau, aku sudah sukses sejak lama. Aku tidak peduli apakah kau percaya padaku atau tidak. Menghitung hari-hari, hasil kompetisi seharusnya keluar hari ini. Kau bisa lihat sendiri. Aku akan tunjukkan padamu betapa bodohnya kau. Aku umumkan, juara besar kompetisi penelitian ini adalah kejuaraan itu. Di kehidupan sebelumnya, akulah yang bekerja keras untukmu, sehingga kamu menang dengan lancar. Sekarang tanpaku, kamu akan kalah. Guteng Paku. Juaranya adalah kamu. Maaf, Wan King, aku tidak memberitahumu sebelumnya bahwa aku juga ikut kompetisi itu. Hei Guru Zhao, tentang apa yang kamu katakan sebelumnya, kompetisi teknologi nasional, aku sudah memutuskan untuk ikut. Xiaogu, bukankah kamu berencana tidak ikut? Mengapa kamu berubah pikiran? Aku tidak ikut sebelumnya untuk memberi jalan pada seseorang, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Baik, jika kamu ikut, juaranya pasti kamu. Sebelumnya Guceng sepertinya tidak ikut kompetisi ini. Mungkinkah karena aku... Lin Wangking, kamu masih bilang tidak curang? Pasti kamulah yang membocorkan penemuanku pada kekasihmu untuk kompetisi. Xiaomo tanpa bukti berhenti bicara omong kosong di sini. Ini bukti terbaik. Akulah juaranya. Aku akan menuntutmu sampai kamu bangkrut. Kamu bisa memfitnahku, tapi jangan sakiti Wang King. Kamu plagiat? Hak apa yang kamu punya untuk menasihatiku? Apakah aku menyalin atau tidak? Kita bisa cari wasit untuk konfrontasi di tempat. Jika aku tidak plagiat, kamu harus minta maaf padaku dan Wan King. Ayo pergi, siapa takut? Xiaogu, kau di sini. Aku sudah tahu. Kejuaraan ini adalah milikmu. Ini sertifikat juara dan bonus 1 juta yuan. Akan disetorkan ke akunmu segera. Terima kasih Tuan Zhao. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan berada di posisi ini hari ini. Siapa kamu? Aku adalah Xiaomo. Aku juga ikut serta dalam kompetisi. Kejuaraan seharusnya milikku. Xiaomo? Tidak ada peserta seperti itu? Tidak mungkin. Pasti manipulasi di belakang layarmu. Oh, aku ingat. Ada peserta seperti itu, tetapi kami sudah mengirimkannya. Pemberitahuan semifinal. Tapi dia tidak datang ke kompetisi. Apa? Benar ada pemberitahuan kompetisi? Lihat, penerimanya ditandatangani sebagai Xiaomo. Tulisan tangan ini? Tongtong, kapan kamu menerima pengirimannya? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Jadi kebenaran terungkap. Saya terlalu sibuk. Saya lupa karena sibuk. Selain itu, saya tidak tahu ini begitu penting. Kak Mo, saya tidak bermaksud begitu. Apakah kau tahu berapa banyak yang telah kukorbankan untuk kompetisi ini? Kau hanya lupa dan merusak kesempatan langka ini. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Salahkan dia, ini semua salahnya. Dia jelas tahu tentang pemberitahuan itu, tapi tidak mengingatkanmu. Itu jelas disengaja menunggu untuk melihatmu gagal. Lin Wangking, lagi pula kita pernah menikah. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Xiaomo, kau benar-benar tidak ada harapan. Itu jelas salahnya. Tapi kau menyalahkanku. Narpudani, saya tidak ingin terlibat dalam urusan keluargamu. Namun saya telah meninjau proposalmu. Itu bisa lolos babak penyisihan, tapi masih ada cara untuk memenangkan kejuaraan. Terima kasih Guru Zhao. Terima kasih Guru Zhao. Wang King, tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti dia. Ayo pergi. Lin Wangking, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Moga, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Ada cara lain. Emas akan selalu bersinar. Moga, aku tahu kau tidak akan menyalahkanku. Aku tidak mengerti mengapa Lin Wangking dia menghargai pria baik sepertimu.
Apa yang kau inginkan? Apa yang kalian inginkan? Longge, Waktunya habis. Saatnya membayar. tidak Longge, tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan melunasi uangnya segera, oke? Hentikan omong kosong. Aku akan memberimu setengah hari lagi. Jika kamu masih tidak bisa melunasi uangnya, aku akan menjual kalian berdua ke Afrika. Oh, dan mengambil ginjal kalian. Nangis-nangis, yang kau lakukan cuma nangis. Kau sama sekali tidak punya ambisi. Xiaomo, ini semua salahmu. Bukankah kau bilang akan memenangkan kejuaraan? Bagaimana aku bisa tahu bahwa Guceng akan muncul di tengah jalan? Oh, yang harus kita lakukan sekarang. Di mana kita bisa mendapatkan 200.000? Hei, jangan ganggu aku. Aku sedang mencoba memikirkan cara. Ngomong-ngomong, bukankah kau punya rumah? Jual rumah itu, dan kau akan punya uang. Tidak. Rumah itu untuk Nian-Nian, tidak boleh dijual. Kau melakukan ini demi Nian-Nian? Dengan uang, kau bisa memulai lagi, cari lebih banyak uang, dan dapatkan kembali hak asuh Nian-Nian. Kalau biara Giselin Wan King menikah lagi, Nian-Nian pasti akan menderita. Moga. Kau tidak ingin melihat Nian-Nian memanggil orang lain ayah, kan? Aku ingat ketika aku memenangkan kejuaraan dan pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut, mereka bilang distrik bisnis akan dibangun, jadi nilai rumah meningkat beberapa kali lipat. Lin Wan King menjual rumah itu untuk membiayai pendidikanku. Kau benar, kita harus mendapatkan rumah ini. Saya di sini. Terima kasih telah mengantarku pulang hari ini. Sama-sama. Itu tugas saya. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Hati-hati di perjalanan pulang juga. Baik, nah, Selamat tinggal, pamanku. selamat tinggal. Xiaomo, apa yang kau lakukan di sini? Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Ini rumahku sekarang. Kau melanggar? Kau tahu itu? Saya di sini untuk mengambil kembali milikku. Barang-barangmu? Bukankah kau sudah mengambil semua barangmu? Berhenti berpura-pura bodoh di sini. Rumah ini bukan milikmu sendiri. Sejak kalian bercerai, hal-hal perlu diperjelas. Xiaomo, apa maksudmu? Sungguh konyol. Aku sebenarnya mengira kau punya sedikit hati nurani. Beraninya kau bersaing dengan putrimu untuk rumah ini? Aku melakukan ini untuk kebaikan Nian-Nian. Kau akan menikah cepat atau lambat, benar? Lalu orang lain tidak akan membesarkan anakmu. Jadi, sebaiknya kembalikan rumah itu padaku. Xiaomo, Nian-Nian adalah putriku. Bahkan jika aku tidak pernah menikah, aku akan tetap baik padanya. Bukan tempatmu untuk berada di sini, menunjuk-nunjuk padaku. Jangan jadi Sirok tahu, terima kasih. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Rumah ini adalah harta bersama pernikahan kalian. Xiaomo berhak atas bagian. Harta bersama? Xiaomo, tidakkah kau malu? Uang muka untuk rumah ini dibayar oleh orang tuaku. Kau hanya membantuku membayar beberapa bulan cicilannya. Cukup bicara. Jika kita bisa bernegosiasi, mari berpisah dengan baik. Jika tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Oke? Selain itu, aku tidak mengambilnya gratis. Aku akan mentransfer 100.000 yuan padamu sebagai kompensasi untukmu. Ibu. Cepatlah. Baik. Aku akan menandatangani. Xiaomo, kau akan menyesali ini. Xiaomo, karena kamu memilih untuk tetap di jalan buntu ini, maka aku akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Kontrak sudah ditandatangani. Di mana uangnya? Ditandatangani, bagus. Rumah ini sekarang milik kita. 100.000 yuan itu sudah aku transfer kepadamu. Kita sudah beres sekarang. Aku sudah mengemas barang-barangmu. Jadi pergilah sekarang. Xiaomo, kamu berhutang padaku, hutang yang tak akan pernah kamu lunasi. Xiaomo, kamu bersikeras bahwa rumah ini akan naik nilainya di masa depan. Tapi bagaimana mungkin kamu tahu bahwa kenaikan nilai rumah itu hanyalah kebohongan baikku
Dulu, untuk memastikan kamu bisa fokus belajar di luar negeri, aku bekerja 3 pekerjaan sendirian untuk membiayai uang sekolahmu. Kali ini rencanamu akan gagal. Ibu, ini rumah kita. Mengapa kita harus pergi? Mulai hari ini, tidak akan lagi. Baik. Berhenti. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan Nian-Nian. Nian-Nian, jangan dengarkan omong kosong ibumu. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Kemarilah biar ayah memelukmu. Apa? Zona komersial dibatalkan? Apa? Mengapa distrik bisnis dibatalkan? Lihat sendiri. Ini adalah pengumuman terbaru. Private tour dari stasiun kami. Wanda Plaza yang direncanakan di distrik Fuhua telah dibatalkan. Harga rumah di sekitarnya turun sesuai. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau jelas-jelas berkata, rumah ini akan naik harganya. Jika tidak naik harganya, lalu dari mana uang yang kau kirimkan padaku untuk kuliah di luar negeri berasal? Xiaomo, kau benar-benar tidak bisa memahaminya? Atau hanya tidak mau mengakuinya? Jika bukan karena dukunganku langkah demi langkah dulu, di mana puncak kejayaanmu? Kau tahu tuh harga rumah akan turun, tapi tetap membuatku menandatangani kontrak pembelian. Kau begitu kejam. Sungguh konyol. Jelas-jelas kalian berdua yang memaksaku untuk menjual rumah, dan sekarang menyalahkanku. Oh, ngomong-ngomong, jangan lupa bayar cicilan setiap bulan. Jika terlambat, bank akan menyita rumah. Tidak, aku tidak bisa mempertahankan rumah ini. Ya, tidak hanya tidak naik harganya, tapi juga aku harus membayar pinjaman setiap bulan. Lane Wanking, kembalikan uangku. Kontrak sudah ditandatangani. Kau pikir ini mainan anak-anak? Aku pasti tidak akan mengembalikan uang ini padamu. Aku tidak bisa menerima rumah ini. Aku tidak peduli padamu. Kembalikan padaku. Xiaomo, 100.000 itu semua tabunganku. Jika tidak bisa dikembalikan, kita semua akan kelaparan. Kembalikan. Lepaskan, jangan dorong aku. Xiaomo, jam berapa ini? Masih saja ragu-ragu. Wanita jahat, lepaskan ibu. Si imut berani-beraninya menggigitku. Berhenti. Kamu yang Bahkan memukul anak. Apakah kau masih manusia? berani kau memukulku. Aku bilang, jika aku melihatmu mengganggu Nian-Nian lagi, aku takkan membiarkanmu. Nian-Nian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiaomo, jika sesuatu terjadi pada Nian-Nian, aku akan menghabisi nyawamu. Bukankah ini semua salahmu? Seandainya kau mengembalikan uangnya lebih awal, tidak akan ada masalah? Dengarkan, mengembalikan uang itu tidak mungkin. Semua ini karena kalian berdua, kalian sendiri yang mendatangkannya. Guceng, ayo pergi. Jangan biarkan aku melihatmu mengganggu Wancing. Lain kali aku tidak akan begitu sopan. Terima kasih atas bantuanmu lagi. Jangan terlalu sopan denganku. Itu semua yang harus aku lakukan. Dulu, jika bukan karena kau yang mendorongku untuk tetap pada mimpiku, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Ngomong-ngomong, tapi mengapa kau kembali lagi? Kami tidak sempat makan hari ini. Aku sempat berpikir untuk mengundangmu dan Nian-Nian lagi. Tapi untung kita kembali. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Ya, kalau kau tidak ada di sini hari ini, aku benar-benar tak bisa membayangkan akibatnya. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Belum terpikir. Tapi aku akan jalani selangkah demi selangkah. Tapi selama Nian-Nian ada di sini, aku tidak takut apapun. Selama Mama ada di sini, Nian-Nian juga tidak takut apapun. Oh, ngomong-ngomong, aku punya apartemen kosong, kau dan Nian-Nian bisa pindah dulu. Sewa diskon setengah, dan utilitas gratis. Itu sangat memalukan. Kami sudah merepotkanmu banyak. Kau wanita yang merepotkan. Sebentar lagi gelap. Di mana kita bisa cari rumah? Setujui saja tawaran pamanku? Kau nakal kecil, belajar omong kosong dari TV lagi. Anak sudah bilang begitu. Lanjutkan, jangan sungkan denganku. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Ayo pergi. Kau masih punya pikiran untuk duduk di sini? Cepat pikirkan cara. Berahis dengan nikah cuman seperti ini, yo.
Semua uangku habis sia-sia. Itu uang hasil jerih payahku. Apa yang kau keluhkan? Bukankah aku sedang mencoba memikirkan cara? Apa yang bisa kau lakukan? Ini semua salahmu. Kau tak bisa melakukan apapun dengan benar. Kau bilang kita bisa menang kejuaraan, tapi apa yang terjadi? Sekarang rumah ini terjebak di tangan kita. Aku benar-benar menyesal mendengarkanmu. Tong-tong, kau tidak seperti ini dulu. Aku melakukan semua ini, bukankah semua untukmu? Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kau sangat tidak berguna? Denganmu, aku benar-benar punya nasib terburuk. Kenapa aku baru sadar sekarang? Kau sangat Stilebarin. Aku benar-benar sial karena mengikutimu. Ayo, coba pukul aku, Xiaomor. Kamu sekarang anjing liar. Kamu akan kelaparan tanpa aku. Sungguh pemandangan. Sudah kukatakan dulu, tangan pria untuk menaklukkan dunia, bukan untuk memukul wanita. Sekarang kamu suka menggunakan tanganmu. Hari ini, aku akan membantumu melonggarkan. Saudara-saudara, tangkap dia. Hei Longge, Longge jangan pukul. Aku salah. Klien adalah angsa emas kita. Jangan sakiti dia terlalu parah. Waktunya habis. Di mana uangku? Beri aku beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi, aku pasti akan mengembalikan uangnya. Atau aku akan menggadaikan rumah ini kepadamu. Bagaimana pendapatmu? Siapa yang mau rumahmu? Bukankah kamu belum melunasi pinjamannya? Belajar mengalihkan utang, ya? Longge tidak sebodoh itu. Tidak. Setuju aku tidak memberimu pelajaran hari ini. Kamu tidak akan ingat. Longge, jangan. Potong itu. Apakah ini rumah Xiaomo? Oh, saya Xiaomo. Oh, saya Xiaomo. Pesanan Anda. Buka dan lihat. Apa ini? Ini adalah proposal investasi. Apa? Ini paten saya, dan sebuah perusahaan menyukainya, menginvestasikan 10 juta pada saya. Jadi ada yang berinvestasi padamu? Kak Long, lihat. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Setelah dana tersedia, saya akan mengembalikan uangnya segera. Kak Long akan memberimu kesempatan lagi. Saudara-saudara, ayo pergi. Bagus, surga memberi imbalan pada yang rajin. Bakat saya akhirnya diakui. Kakmo. Bangun cepat. Kakmo. Saya salah tadi. Saya tidak bermaksud begitu. Tolong pahami saya. Tidak mudah bagi saya membesarkan anak sendirian. Dan saya telah menginvestasikan semua tabungan saya ke dalamnya. Tapi kamu harus percaya padaku. Saya selalu berpikir bahwa kamu akan sukses. Tong tidak menyalahkanmu. Ini kesalahan saya telah melibatkanmu dan anakmu. Ketika dana tersedia, saya tidak akan mengecewakanmu. Tapi saya tidak ingat saya mengajukan proposal ke perusahaan ini. Bagaimana mereka tahu tentang saya? Tempat ini terlalu mewah. Aku tidak bisa tinggal di sini. Itu tidak boleh. Kamu sudah setuju. Aku juga tidak tahu itu villa. Jangan menolaknya. Kamu tidak keberatan repot, tetapi kamu perlu memikirkan nian-nian. Untuk kalian berdua, mencari tempat lain terlalu merepotkan. Bu, aku lelah dan mengantuk. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Kalian berdua istirahat dulu. Aku akan bantu menaruh koper di kamar. Sayang, makanlah buah dan istirahatlah. Oh, jangan ganggu aku. Aku perlu menyelesaikan proyek ini dan mengajukan penawaran dengan cepat. Dulu aku pikir usaha Xiaomo semua untuk keluarga ini, dan aku bahkan membantunya mengajukan proposal proyek ke perusahaan besar, tetapi aku tidak pernah menyangka
bahwa usahanya hanya untuk dirinya sendiri. Koper sudah semua ditaruh. Kamu bekerja keras, lihat semua keringat di dahimu. Lin Wang King, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Nyanyian kamu belum tidur. Aku bangun lagi. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Seolah-olah aku tidak ada. Nian, dari mana kamu belajar ini? Kemari. Ibu telah berubah menjadi harimau. Berhenti. Apakah kamu pikir pamanku bisa melindungimu? Itu pasti berguna. Hey Manager Lee, jangan khawatir. Aku akan mengirimkan rencana yang lebih detail segera kepadamu. Aku tidak akan mengecewakan harapan perusahaan. Kamu sibuk sepanjang hari. Pasti lelah. Tong, kamu sangat perhatian. Tanpamu, aku tidak akan berada di posisi ini sekarang. Baiklah. Pergilah beristirahat. Sakit melihatmu seperti ini. Aku pergi sekarang. Silakan. Kak Long, aku akan mengirimkan rencana Xiaomo. Kepada Mr. Grip. Xiaomo ini punya bakat. Proyeknya bernilai 10 juta. Setelah aku amankan, tidak hanya akan aku lunasi semua utangmu, tetapi aku juga akan memberimu hadiah 1 juta. Kalau begitu, terima kasih Kak Long. Pak Zheng, apakah Anda ingin bertemu saya? Gu, Anda sudah di sini. Silakan duduk. Gu, Anda memenangkan kejuaraan kompetisi dan sebuah perusahaan besar tertarik pada Anda. Ingin Anda menjadi direktur teknis mereka? Dengan gaji tahunan 10 juta, ditambah insentif, dividen, dan bonus. Namun, ada satu syarat. Syarat apa? Yaitu mengirim Anda ke cabang luar negeri untuk mengelolanya selama 3 tahun. Dan Anda hanya bisa kembali setelah 3 tahun. Apakah saya harus pergi? Tentu saja. Mereka adalah raksasa internasional. Anggap saja sebagai liburan. Bagaimana dengan kesempatan ini? Ini sangat langka. Bukankah ini impian Anda sejak lama? Saya... Ibu telah menjadi ibu yang galak. Berhenti di situ. Nian, apakah menurutmu pamanku bisa melindungimu? Tentu saja akan berhasil. Kemarilah. Pak Zhao, kesempatan ini bagus, tapi saya tidak terlalu ingin pergi ke luar negeri untuk saat ini. Apakah Anda yakin? Kesempatan seperti ini hanya sekali seumur hidup. Anda sebaiknya berpikir matang-matang. Saya sudah memikirkannya matang-matang, Pak Zhao. Terima kasih. Apakah karena wanita yang bercerai itu? Ya, sejak kuliah, saya menyukainya, tapi dulu saya sibuk dengan studi dan tidak mengungkapkan perasaan saya. Kali ini, saya tidak ingin kehilangan dia lagi. Untuknya, bahkan kesempatan dengan gaji 10 juta, bisa saya korbankan. Apakah itu sepadan? Dia layak. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Semoga sukses. Terima kasih, Guru Zhao. Setelah membuang waktu dan menyia-nyiakan, aku memahami kehangatan dan kedinginan hidup. Xiaoku, aku berharap kamu sukses. Ibu, Si nakal, hari ini di sekolah, apakah kamu belajar dengan giat? aku mendapat peringkat pertama dalam ujian. Benarkah? Nian hebat sekali. Besok adalah ulang tahun Nian. Apa keinginanmu? Ibu akan membantumu mewujudkannya? Aku rindu ayah. Ibu dapatkah ayah akan datang untuk ulang tahunku? Tentu saja dia akan datang. Nian adalah bintang ulang tahun. Keinginan bintang ulang tahun semuanya terkabul. Ayo pulang dulu ya. Halo, datanglah besok. Ayo bersiap-siap untuk menyanyi. Selamat ulang tahun. Bintang ulang tahun kecil, cepatlah beri harapan.
Nian, katakan pada ibu, apa harapan yang kamu buat? Aku tidak akan memberitahumu. Jika aku mengatakannya, itu tidak akan terkabul. Kamu si pintar kecil. Aku akan pergi membuka pintu. Ayah, Apakah kamu merindukan ayah? ya aku merindukannya. Dan apakah kamu merindukan Bibi? Apakah kamu yang meminta mereka datang? Aku hanya memanggil Xiaomo. Nian bilang dia merindukan ayah. Maaf, seharusnya aku memberitahumu sebelumnya. Tidak apa-apa. Tamu disambut baik. Selama Nian senang, itu sudah cukup. Sudah lama tidak bertemu. Kakak ipar, kamu sudah tinggal di villa kecil ini. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin bercerai dengan kakakku. Ternyata kamu sudah menemukan orang yang lebih baik. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, tolong pergi. Kamu tidak disambut di sini. Apa yang hebat tentang itu? Dia bisa memenangkan kejuaraan. Bukankah itu semua dengan meniru kakakku? Aku dengar bahwa panitia penyelenggara telah menemukan mereka akan mengambil kembali kejuaraannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Penyelenggara kompetisi berkata, sang juara akan pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Dia masih berdiri di sini. Bukankah itu bukti terbaik? Apa? Saya ingat, setelah Xiaomo memenangkan kejuaraan, dia memang mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri. Gu Cheng tidak akan menjiplak Xiaomo. Mungkinkah dia mengorbankan kesempatan itu untukku? Gu Cheng, mengapa kamu tidak belajar di luar negeri? Tidak ada yang memintaku pergi ke luar negeri. Jangan terlalu memikirkannya. Teruslah berpura-pura. Jika kamu benar-benar mampu, tidak mengandalkan menjiplak kakakku. Mengapa kamu tidak pergi ke luar negeri? Kesempatan yang bagus seperti ini, aku tidak percaya kamu bisa mengorbankannya. Benar, aku telah menerima investasi 10 juta yuan dari Yunding Tech untuk membantuku memulai bisnis. 10 juta tidak banyak. Kamu hanya keras kepala. 10 juta tidak banyak, tetapi begitu produkku online, dalam 3 tahun aku akan berada di puncak industri. Pada saat itu, skalanya akan miliaran, tidak ratusan miliar. Dan kamu masih seorang pecundang yang tidak berguna. Jangan lihat villa yang kamu tinggali sekarang. Di masa depan, kakakku bisa membeli 100 seperti ini. Kakak ipar, jangan katakan kakakku tidak menghargai ikatan lama. Aku memberimu kesempatan lagi untuk mengembalikan hak asuh Nian. Jika kakakku melunak hatinya, dia bahkan mungkin merawatmu. Xiaomo, aku memanggilmu ke sini karena Nian bilang dia rindu ayahnya. Jangan pikir bahwa aku masih punya perasaan padamu. Keluar, kalian berdua. Kalian tidak disambut di sini. Jangan terburu-buru. Kita masih punya tamu yang belum datang. Tamu apa? Lihat, mereka datang. Ayah, kenapa ayah di sini? Apa? Aku tidak boleh datang? Sek, Paman, akhirnya Paman datang. Kalau Paman tidak datang, iparku pasti sudah membuat kekacauan. Kalau aku tidak datang, berapa lama lagi kau akan menyembunyikannya dariku? Hal sebesar perceraian? Kau berani memutuskan sendiri? Apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Ayah, ini bukan keputusan impulsif. Masalah ini rumit, dan aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Kenapa kau memanggil ayah ke sini? Aku tidak ingin menikah lagi. Kalau aku tidak memanggilnya ke sini, di mana serunya? Karena dia sangat arogan tadi, aku akan membantumu melampiaskan amarah. Apa yang rumit? Aku tidak peduli. Segera minta maaf kepada Xiaomo. Menikah lagi. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan menikah lagi. Katakan lagi. Kukatakan, aku sama sekali tidak akan menikah lagi. Kau anak durhaka. Apa kau mencoba membunuhku? Paman, One King punya alasannya. Tenang dulu. Mari kita bicara pelan-pelan tentang ini. Siapa kau? Dia itu pezina. Kakakku menceraikan kakak laki-lakiku. Karena dia... Baiklah, jadi kaulah si pembuat onar yang menyesatkan putriku. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah. Gu Cheng, apa kabar? Saya baik. Apakah Anda tahu bahwa merayu wanita yang sudah menikah, jika di masa lalu, akan dihukum dengan ditenggelamkan? Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Gu Cheng. Ini Xiaomo, dialah yang mengusulkan untuk menceraikan saya. Omong kosong. Anda, sampai sekarang, masih membela selingkuhan ini.
tanpa alasan, mengapa Xiaomo menceraikan Anda? Meskipun dia yang mengusulkannya, tetap Anda yang selingkuh duluan. Memaksanya tidak punya pilihan. Ayah, saya adalah putri kandung Anda. Orang seperti apa saya? Tidakkah Anda tahu? Jangan menilai buku dari sampulnya. Beberapa orang tidak bisa dilihat dengan jelas seumur hidup. Bagaimana keluarga kami bisa menghasilkan putri tidak berbakti seperti Anda? Wajah tua saya telah dipermalukan sepenuhnya oleh Anda. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya tidak selingkuh. Anda tidak selingkuh? Dia akan membiarkan Anda tinggal di villa tanpa alasan? Saya pikir, ini mungkin Nian-Nian bukan anak saudara saya, kan? Lin Wangking, katakan padaku apakah Nian-Nian benar-benar putri kandung saya? Xiaomo, beraninya kau. Nian-Nian telah memanggilmu, ayah selama 5 tahun. Sebelumnya saya tidak punya keraguan. Tetapi sekarang saya merasa ada yang salah. Tanpa hubungan apapun, mengapa dia begitu baik padamu dan Nian-Nian? Dan bahkan membantu membesarkan Nian-Nian? Saya pikir Nenen sederhananya bukan putri kandung saya. Oh, setelah sekian lama, ternyata ini direncanakan. Kamu orang tak tahu malu. Ayah, Berlutut dan minta maaf pada Xiaomo. kau ingin aku membuatnya berlutut dan minta maaf? Benar. Ayah, aku kan putrimu yang sebenarnya. Bagaimana bisa kau memihak orang luar? Keluarga Lin kami, dari generasi ke generasi, selalu bersih dan jujur. Bagaimana bisa kami punya putri pembangkang sepertimu? Mencemarkan nama baik keluarga. Lalu mengapa kau tidak tanya apa yang Xiaomo lakukan? Jika bukan karena dia mengusir ibu dan aku dari rumah dan memperebutkan rumah denganku, apakah kami harus keluar sendiri untuk mencari tempat tinggal? Kaulah yang menipu. Jika aku adalah Xiaomo, aku akan mengusirmu juga. Aku tanya padamu, apakah kau akan berlutut atau tidak? Aku tidak akan berlutut. Aku tidak salah. Kau menolak berlutut, ya? Baiklah. Ayah, Paman, Jangan mendekat. Ibumu meninggal lebih awal. Aku berjanji padanya untuk merawatmu dengan baik. Sekarang sudah sampai seperti ini. Ini benar-benar kasus anak tidak diajar. Kesalahan ayah. Aku gagal mendidikmu dengan baik. Hari ini kau tidak harus berlutut, tapi aku tidak boleh kehilangan muka. Xiaomo, putriku telah berbuat salah padamu. Aku akan memberimu penjelasan. aku akan berlutut. Apa yang kau katakan? Aku berlutut. Xiaomo, aku bertanya padamu, apakah aku harus berlutut di depanmu agar kau berhenti? Lin Wangking, kau perlu memperjelas sikapmu. Kau perlu tahu bahwa bukan aku yang memaksamu. Kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Baik. Aku akan berlutut untukmu. Aku hanya meminta bahwa mulai sekarang, antara engkau dan aku, tidak akan ada lagi hubungan. Ibu, Apa yang kau pura-pura? Ini salahmu. Kau berlutut dan minta maaf pada kakakku. Bukankah itu wajar? Berlututlah dengan benar untukku. Wangking, Jangan pergi ke sana. Jika kau pergi sekarang, kau menyakitinya. Jika kau benar-benar peduli padanya, biarkan dia pergi dengan damai dan selesaikan perjalanan ini. ibu. Aku tidak ingin dia berlutut. Ini dosa ibu, dan dia harus menanggungnya. Bukankah kau sangat tangguh? Sekarang apakah kau menyesal? Aku tidak salah. Pilihan paling benar yang pernah aku buat dalam hidupku adalah bercerai dengan Xiaomo. Masih berani keras kepala ya? Kupikir kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Ibu, Kau takkan menyerah sebelum kalah, ya? Tunggu. Jangan bicara. Investorku sedang menelepon. Kamu beruntung. Hei Pak Li, apa yang bisa saya bantu? Saya memberitahu Anda, investasi 10 juta dibatalkan. Ah, tidak. Pak Li, Anda pasti bercanda. Hal sebesar ini, bagaimana bisa Anda membatalkannya begitu saja?
Proposal yang Anda kirimkan kepada saya sudah dialihkan kepada kami oleh seseorang dengan harga terendah. Anda tidak memiliki nilai lagi. Kerjasama kita berakhir di sini. Hey. Halo. Bagaimana ini bisa terjadi? Halo Guru Zhao, ada apa? Xiaogu, saya memperjuangkanmu. Yunding Tech tidak ingin kehilangan bakat sepertimu. Memutuskan untuk menginvestasikan 100 juta padamu agar kamu tinggal di negeri ini untuk memulai bisnis. Benarkah? Tentu saja benar. Saya ucapkan selamat dulu. Terima kasih Guru Zhao. Tanpa bimbingan Anda, tidak akan ada hari ini bagiku. Teruskan Xiaogu. Yunding Tech. Mengapa kamu memiliki investasi dari Yunding Tech? Pasti kamulah yang menjiplak ideku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menjiplakmu. Masih tidak mau mengaku? Dalam kompetisi penelitian terakhir, kamu mengganggu tepat di tengah. Sebelumnya, aku jelas-jelas juaranya. Xiaomo, cukup sudah. Jika kamu tidak sepandai orang lain, jangan salahkan orang lain di sini. Aku tahu. Pasti kamu... Apakah kamu membocorkan rencanaku kepada bajingan ini? Lin Wan King, mengapa kamu selalu menghalangiku? Dulu kamu begitu, dan sekarang masih juga. Mengapa kamu terus menghantuiku? Lepaskan ibuku! Lepaskan ibuku! Lepaskan ibuku! Keluar! Nian. Cepat panggil ambulans. Oh, baik. Nian, jangan takuti ibu ya. Nian. Nian, jangan takuti ibu Nian. Nian. Katakan, apakah itu kamu? Apakah kamu yang membocorkannya? Sekarang jam berapa? Xiaomo, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Nian adalah putrimu sendiri. Aku tidak peduli. Itu adalah satu-satunya kesempatanku untuk mengubah takdir. Apakah kau tahu? Sudah terlambat, aku akan menyetir untuk membawa Nian ke rumah sakit. Baik. Xiaomo, jika sesuatu terjadi pada Nian, aku akan menyeretmu ke neraka meski aku mati. Dia baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Anaknya sudah diselamatkan. Untungnya kami tiba tepat waktu. Dokter, bisakah aku melihat anaknya? Anaknya terlalu lemah sekarang dan butuh istirahat. Nanti. Oh, baik. Terima kasih, dokter. Guteng. Terima kasih. Jika bukan karena kamu hari ini, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku akan melindungimu dan Nian. Anak muda, terima kasih padamu hari ini. Pak Tua, aku akan memberimu. Oh, ayah. Ayah, jangan lakukan ini. Aku tidak menyalahkanmu. Baru sekarang aku tahu mengapa putriku memilihmu. Bagaimana keadaan Nian? Beraninya kau datang ke sini? Aku terlalu cemas tadi. Nian adalah putriku. Aku sangat peduli padanya. Di mana dia? Sejak kau mendorongnya pergi, kau bukan lagi ayahnya. Dan buka matamu yang sialan dan lihat siapa yang benar-benar mencuri pekerjaanmu. Bear Tribruder Stationing, perusahaan multinasional Yunding Tech, telah menginvestasikan jutaan. Bagaimana mungkin Longge menandatangani kontrak dengan Yunding Tech? Maka sebaiknya kamu tanya kakakmu yang tercinta. Selain dia, siapa lagi yang bisa mendekati pekerjaanmu? Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Nian, kamu sudah bangun. Biarkan ibumu istirahat sebentar. Dia telah menjaga kamu sepanjang malam. Kamu istirahatlah dengan baik. Aku akan tepat di luar. Panggil aku jika kamu butuh sesuatu. Pamanku, bisakah kamu tidak pergi? Aku ingin kamu dan ibu tinggal di sini bersamaku.
Baik, karena Nian-Nian menyukainya, aku akan tinggal bersamamu. Jangan takut, pamanku akan melindungimu. Seandainya pamanku adalah ayahku, itu akan hebat. Serbo, curi menaranya sangat tidak berguna. Dabao, berhenti bermain dan bersiaplah untuk pergi. Kemana? Sangat nyaman tinggal di sini. Aku tidak pergi. Dabao, jika kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Aku tidak pergi, aku tidak pergi. Pergi, Patullah, pergi. Kamu mau pergi kemana? Saya berencana membawa anak keluar jalan-jalan. Keluar jalan-jalan dengan barang sebanyak ini? Ini adalah barang yang rencananya akan saya sumbangkan. Beri saya penjelasan, bagaimana mungkin Chen Jinlong memiliki proposal saya? Saya itu. Cukup berhenti membuat alasan, kecuali kamu, tidak ada orang lain yang bisa mengambil proposal saya. Tong Tong, aku sudah sangat baik padamu. Mengapa kau mengkhianatiku? Apa maksudmu dengan pengkhianatan? Xiaomo, kau sudah makan makananku, minum minumanku, dan aku bahkan percaya kebohonganmu. Aku memberikan semua tabunganku padamu. Membeli rumah kumuh ini, aku sudah cukup adil padamu. Tapi seharusnya kau tidak kehilangan investasiku ke Chen Jinlong. Kita hanya selangkah lagi dari aset jutaan. Pada saat itu usahamu, aku akan membalasmu 10 atau 100 kali lipat. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Berapa kali kau berjanji padaku? Dan apa hasilnya? Xiaomo, tidakkah kau mengertiku? Aku membesarkan anak sendirian. Aku sudah cukup menderita. Dan aku perlu memikirkan diriku sendiri. Jangan pergi, kumohon. Sekarang aku hanya memilikimu. Xiaomo, bukan aku tidak berperasaan. Tapi sekarang kau tidak punya apa-apa. Sebagaimana kau bisa menopangku dan Dabao? Baik, aku tidak bisa membebanimu lagi. Mari kita berpisah dengan baik. Pergi. Tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sini? Datang untuk menertawakanku lagi, bukan? Xiaomo, jangan terlalu khawatir. Nian-Nian sudah bangun. Rumah sakit dekat sini. Aku kembali ambil baju ganti untuknya. Di mana kakakmu yang tersayang itu? Tong Tong. Dia sudah pergi. Dia berkata, dia tidak ingin membebani aku sampai akhir. Xiaomo, kau tidak ada harapan. Kau sangat menyedihkan. Xiaomo, mulai sekarang, kau, aku, dan Nian-Nian tidak akan ada lagi ikatan antara kita. Apakah aku benar-benar salah? Kak Long. Aku datang. Duduklah. Kak Long, urusan sudah selesai. Kontrak sudah ditandatangani. Kau janji padaku 1 juta itu, bukan? Jangan khawatir, Katlongmu, aku. Dalam bisnis, hal terpenting adalah kepercayaan dan keadilan. Kau membantuku mendapatkan beberapa juta. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu tidak adil.
Ini 100.000 yuan. Sisanya akan aku transfer ke akunmu. Bagaimana? Kak Long memperlakukanmu baik, kan? Terima kasih Kak Long. Terima kasih Kak Long. Masuk. Kak Long, Tuan Lee ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Baik, mengerti. Hitunglah, jangan sampai kurang. Malam ini, mari kita berkumpul dengan baik. Baiklah Kak Long. Aku bekerja keras sekali. Sibuk bolak-balik, mendapatkan beberapa juta untuknya. Dia hanya memberiku 1 juta. Kenapa? Dabao pergi. Tunggu, biarkan aku selesaikan game ini. Pergi. Aku tidak akan pergi. Dabao, kamu adalah beban bagiku. Jadi jangan salahkan aku karena kejam. Kenapa begitu ingin pergi? Bukankah kita setuju untuk nongkrong malam ini? Tidak. Aku akan turun untuk membeli sesuatu. Dabao masih di dalam bermain game. Kita setuju. Tidak akan pergi sampai kita mabuk. Ya. Silakan pergi. Kenapa begitu mendesak? Mungkinkah saudara-saudara datang dan kamu buru-buru ke supermarket? Siapa yang mencuri uangku? Kenapa begitu mendesak? Mungkinkah saudara-saudara datang dan kamu buru-buru ke supermarket? Aku tahu, ada yang tidak beres. Apa yang kamu lakukan? Dasar anak nakal. Di mana ibumu? Aku tidak tahu. Ada apa dengan Longge? Temukan dia. Uzbekistan jika kita harus menggali seluruh kota. Temukan wanita itu untukku. Sudah cukup. Hari ini adalah pesta perayaan Anda. Tidak boleh ceroboh. Baik. Dengan cara ini mulai terlihat seperti orang sukses. Saya percaya selera Anda. Mata saya tidak berbohong. Saya akan pergi menjawab telepon. Baik. Wan King, maukah kau menikah denganku? Terlalu biasa dan terlalu kuno. Wang King, biarkan aku merawatmu seumur hidup. Apakah itu boleh? Terlalu berlebihan. Apa yang harus kulakukan? Nian, apa yang kau lakukan di sini? Kau melihat semuanya? Tidak sepenuhnya. Itu bagus kalau begitu. Hanya tidak melihatnya pertama kali ya. Nian, apakah kau mau aku menjadi ayahmu? Ya, aku mau. Lalu apakah kau punya ide bagus untuk membuat ibumu menerima lamaranku? Pamanku, ingat ini. Ketulusan adalah senjata terbaik. Semangat, aku percaya padamu. Baru saja, apakah aku diremehkan oleh seorang gadis kecil? Bukan? Wah. Selamat. Akhirnya impianmu tercapai. Tanpamu, aku tak akan berhasil hari ini. Separuh kesuksesanku adalah berkatmu. Hah? Terlalu berlebihan. Aku bahkan tak perlu makan. Melihatmu sudah membuatku kenyang. Selamat datang. Kau... Lin Wang King? Apakah kau akan pernah berhenti? Kau mengikutiku kemanapun aku pergi. Apakah kau sengaja datang ke sini untuk menertawakanku, kan? Jangan merasa hebat. Hari ini, pesta kemenanganku diadakan di sini. Itu hanya kebetulan. Awalnya semua ini milikku. Kupikir kalian hanya di sini untuk sengaja membuatku marah.
Ibu aku takut. Xiaomo, cukup darimu. Kau menakuti anak itu. Xiaona benar. Kalian berdua sudah bersama sejak lama. Nian bukan anakku. Aku tak punya apa-apa lagi untuk diperhatikan. Di dunia ini, hanya Tongtong yang memperlakukan aku terbaik. Pada akhirnya, dia selalu memikirkan untukku. Aku akan mencarinya. Haruskah kita peduli padanya? Sepertinya kondisi mentalnya tidak baik. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Jangan pedulikan dia. Guceng, ayo pergi. Tolong aku. Tongtong, Tolong aku. Tongtong, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Bertahanlah, Tongtong. Tongtong. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Pasti kaulah yang membunuh Tongtong. Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Bodoh. Hanya kau yang kuberti bahwa wanita ini orang baik. Tongtong memperlakukan aku sangat baik. Dia adalah di dunia ini wanita yang memperlakukan aku terbaik. Sejujurnya, aku bahkan merasa sedikit kasihan padamu. Dari awal, wanita ini mempermainkanmu seperti orang bodoh. Kalau tidak, bagaimana rencanamu? Bokor? Kaulah yang mengancamnya. Kau ingin mengkhianatinya. Aku tidak mengancamnya. Dia melakukannya secara sukarela. Dia berjudi sembarangan di luar. Dan berhutang 300.000. Hanya kau yang memperlakukannya seperti suci dan polos. Tidak mungkin. Tongtong bukan orang seperti itu. Ini adalah surat hutang yang dia berikan padaku. Kau sudah dikhianati dan masih membantunya menghitung uang. Wanita ini mengambil 1 juta dan masih tidak puas. Bahkan berani mencuri uangku. Pantas saja. Pergi. Kau membohongiku. Dari awal sampai akhir kau terus membohongiku. Kau membohongiku. Kau terus-menerus membohongiku. Mengapa? Apa yang terjadi? Tagihan listrik bulan ini sangat tinggi. Berapa banyak listrik yang kau gunakan? Oh, Tongtong, jangan khawatir. Aku akan segera menerima surat pemberitahuan penghargaan. Bagaimana aku tidak cemas? Apakah kau tahu berapa banyak yang aku habiskan setiap hari? Sudah cukup melelahkan membesarkan anak, dan sekarang aku harus menanggungmu juga. Hidupku sangat sulit. Baik. Jadi aku akan pergi bekerja, bahkan mencuci piring atau melayani meja, dan aku pasti akan membayar biaya hidup. Baik. Wan King tidak pernah merendahkanku. Jadi selama ini aku salah tentangmu. Wan King, kaulah yang benar-benar baik padaku. Aku ingin memenangkannya kembali. Wan King, tunggu aku. Gu Kecil, selamat atas pencapaian impianmu. Guceng, selamat bekerja sama. To Yunding Technology, kami sangat bangga dengan Anda. Gu Kecil, terima kasih telah merawat Wan King dan Yan. Kami bersulang untukmu. Guru Zhao, Pak Li, Paman. Hari ini dengan semua orang di sini, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Menikahlah denganku. Wah. Guceng, apa ini? Wang King, maukah kau menikah denganku?
Mari kita lakukan pertukaran yang setara. Aku akan berbagi setengah hidupku denganmu, dan kau berbagi setengah hidupmu denganku. Oh tidak, proposal ini terlalu canggung. Jadi kau lihat, kalian para insinyur tidak ada harapan. Pertukaran setara. Tidak ada yang namanya pertukaran setara dalam cinta. Jadi, apa jawabanmu? Tunggu sebentar. Tunggu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diinginkan di sini. Wan Qing, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi baik. Aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu dan Nian-Nian dengan baik. Xiaomo, tidakkah kau pikir sudah terlambat sekarang? Tidak terlambat, Wan Qing. Pikirkanlah, mengapa surga memberi kita kesempatan kedua? Itu untuk membiarkan kita berdamai. Jadi kali ini, aku akan menghargai kalian berdua. Jadi Nian-Nian, bahkan jika kau tidak peduli padaku, kau harus memikirkan Nian-Nian. Bukankah begitu? Kau tidak bisa membiarkannya tumbuh tanpa ayah. Kemarilah Nian-Nian, datanglah ke ayah. Ayo. Nian-Nian. Kau tahu, pada saat terakhir hidupku, aku sangat berharap kau akan muncul. Tapi di mana kau? Nian-Nian. Mungkinkah engkau juga? Ya, aku juga kembali. Ya, aku juga kembali. Ayah sudah lama tidak mengajakku bermain. Ibu, aku rindu ayah. Nian-Nian, Nian-Nian, Nian-Nian. Buka matamu dan lihat ibu. Buka matamu dan lihat ibu. Lihat ibu. Jika aku bisa mengulanginya lagi, aku berharap bahwa ibunya tidak perlu menderita begitu banyak dan ayah bisa berbalik. Nian-Nian, Nian-Nian sayangku. Nian-Nian. Nian-Nian, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Cermin yang pecah tidak bisa diperbaiki. Tumbuhlah sedikit. Pamanku, di masa depan kamu seharusnya lebih baik kepada ibu dan aku ya. Aku janji padamu. Tuan Gu, tolong jaga aku seumur hidupku.